Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Oke, Mbak Chandra, hari ini yang tidak berangkat sekolah siapa ya? Hari ini hadir semua, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Chandra. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mbak Chandra sebagai ketua kelas. Silakan Mbak Chandra. Baik, terima kasih, Bu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Chandra telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, anak-anak ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Belajar tentang tema 3 makanan sehat, Ibu. Oke, betul sekali Mbak Chandra. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan pembelajaran 1, mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Ibu lanjut ya, anak-anak. Nah, di layar kalian melihat gambar tidak? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Di situ ada gambar apa aja ya, anak-anak? Ada daging, Bu. Daging. Telur. Ya, betul. Tomat, Bu. Oke, betul. Ibu lanjut ya. Apakah anak-anak selalu makan makanan sehat seperti yang ada di gambar? Kadang-kadang, Bu. Oke. Ibu lanjut ya. Coba anak-anak sebutkan contoh makanan yang sehat itu yang bagaimana sih? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Chandra. Menurut saya, bahan-bahan yang ada di dalam gambar itu termasuk makanan yang sehat, Bu. Oke. Mungkin ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Nadia. Yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna, Bu. Ada vitaminnya, proteinnya, dan lain-lain, Bu. Oke, betul. Ibu lanjutkan ya. Lalu, kriteria dari makanan yang sehat itu apa sih? Anak-anak ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, mau menjawab. Silakan Mbak Chandra. Seperti yang dikatakan Mbak Nadia tadi, Bu, kriteria dari makanan yang sehat itu 4 sehat, 5 sempurna, Bu, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, seperti itu, Bu. Oke, betul. Kriteria dari makanan yang sehat itu mengandung 4 sehat 5 sempurna, mengandung vitamin-vitamin, mengandung mineral, dan lainnya yang dapat menyehatkan tubuh. Ibu lanjutkan ya. Anak-anak pengen hidup sehat? Pengen tidak? Ingin, Bu.
Iya, pasti pengen dong. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka kita perlu memakan makanan yang bergizi. Apa sih makanan yang bergizi itu? Ada karbohidrat, kemudian ada protein, selanjutnya ada sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan, dan yang terakhir ada susu. Anak-anak tahu nggak susu itu dihasilkan oleh hewan apa sih? Sapi. Betul, susu dihasilkan oleh hewan sapi. Sapi untuk menghasilkan susu perlu memakan makanan seperti rumput. Lalu bagaimana sih cara sapi mencerna makanan agar dapat menghasilkan oleh susu? Anak-anak ada yang tahu bagaimana cara sapi mencerna makanan? Enggak, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sela ya anak-anak ya mengenai sistem pencernaan. Oke, jadi di sini Bu Sheila mau menerangkan tentang hewan organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apakah anak-anak ada yang sudah mengetahui apa itu hewan ruminansia? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, jadi hewan ruminansia itu adalah sekelompok hewan yang memiliki pencernaan kompleks karena di dalam tubuhnya itu terdapat 4 bagian dari lambung. Kelompok dari hewan-hewan ini tuh biasanya memakan atau memamah makanannya 2 kali. Makanya disebut hewan pemamah biak. Untuk contohnya, hewan ruminansia itu ada beberapa contoh seperti sapi, ada kerbau, kambing, dan juga rusa. Nah, untuk mekanismenya, jadi hewan ruminansia itu seperti sapi tadi, itu memasukkan makanannya ke mulut dulu pertama. Rumput itu dimasukkan ke mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat 3 bagian yang membantu mulut dalam menjalankan proses pencernaan. Yang pertama itu ada gigi, kemudian ada lidah, dan ada saliva. Untuk pada gigi sendiri itu ada 2 bagian. Yang pertama itu gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan si hewan tersebut, yaitu rumput. Kemudian ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan tersebut. Yang kedua, itu ada lidah. Lidah pada hewan ruminansia ini berfungsi untuk mendorong, membantu mencabut rumput yang akan dimakan, kemudian mendorong makanan yang sudah dikunyah oleh gigi tadi, didorong menuju ke lambung. Nah, untuk bagian terakhir adalah saliva. Saliva itu kalau di manusia itu seperti air liur. Jadi dia itu adalah enzim khusus yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, setelah makanan didorong oleh lidah ke lambung, kita berlanjut pada proses selanjutnya, yakni proses di bagian lambung sapi. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa hewan ruminansia itu mempunyai 4 bagian lambung. Yang pertama itu ada rumen, kemudian omasum, kemudian abomasum, kemudian retikulum. Nah, yang kita bahas pertama dulu itu bagian rumen atau bagian yang ada di gambar itu, bagian letaknya di situ. Jadi di rumen ini akan terjadi proses pencernaan yang dibantu dengan bakteri. Setelah makanan tadi masuk ke rumen, makanan akan dicerna menjadi bubur dan diaduk oleh si dinding rumen itu sendiri. Jadi kalau
setelah diaduk tadi, sapi itu kan akan beristirahat. Nah, setelah dia istirahat itu, makanan itu akan kembali lagi ke mulut, kemudian dikunyah kembali. Nah, itu tadi yang dinamakan memamah biak. Kan setelah dikunyah untuk kedua kalinya tadi, makanan kemudian ditelan lagi dan masuk ke retikulum atau perut jala yang bagian depan dekat mulut itu. Terus slide selanjutnya. Kan tadi setelah dikunyah lagi, lalu ditelan lagi di bagian retikulum atau perut jala. Nah, di bagian ini, makanan yang telah dimakan sapi tadi akan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri yang ada di dalam retikulum itu sendiri, yaitu bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum tersebut, itu ada proses absorpsi, penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama rumput tadi, agar tidak masuk ke bagian selanjutnya, yaitu langsung. Nah, misalnya sapi itu kalau makan rumput, kan dia bisa ada pasir-pasir yang ikut masuk ke dalam. Nah, itu nanti tugasnya omasum tugasnya si retikulum itu untuk menyaring agar pasir-pasir tersebut tidak ikut ke bagian omasum. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Erni. Silakan Bu Erni. Terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah makanan dari retikulum, maka makanan akan masuk ke omasum atau perut kita. Nah, omasum ini yang warnanya merah muda yang tua ini ya anak-anak. Nah, di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, makanan setelah dicerna dengan enzim pencernaan, maka makanan masuk ke obamasum. Obamasum ini atau disebut dengan perut masam atau lambung. Nah, di obamasum ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan oleh obamasum anak-anak. Setelah makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin ini, selanjutnya makanan lalu akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus yang dimiliki oleh sapi ini panjangnya sampai 40 meter. Lalu di usus halus ini makanan akan terjadi absorpsi dan fermentasi anak-anak. Kemudian selanjutnya untuk mekanisme pencernaan makanan hewan ruminansia secara singkat yaitu yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Selanjutnya di mulut makanan akan dikunyah dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini nanti makanan akan disalurkan ke rumen lalu dikembalikan lagi ke mulut. Nah, dari mulut ini nanti makanan akan masuk ke retikulum, lalu masuk ke omasum. Selanjutnya makanan setelah dicerna lalu disalurkan ke abomasum lalu ke usus halus anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari tentang pencernaan hewan ruminansia, kita akan belajar tentang pencernaan dari manusia. Nah, ini gambar apa anak-anak? Organ Gambar pencernaan, Bu. organ. Nah, betul sekali. Nah, di organ pencernaan manusia ini, yang paling atas, yang paling awal ini namanya apa anak-anak? Dari Mulut. Betul, dari mulut. Nah, setelah makanan masuk ke mulut, nanti makanan akan dikunyah oleh gigi dan lidah, lalu masuk ke kerongkongan. Setelah ditelan melalui kerongkongan, maka makanan akan masuk ke lambung. Nah, lambung ini yang berwarna orange. Setelah makanan masuk ke lambung, lalu makanan akan setelah dicerna di lambung ini, makanan akan masuk ke usus halus. Dan di usus halus ini, makanan akan dicerna oleh enzim yang ada di usus halus, lalu disalurkan ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Begitu anak-anak, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya yaitu
Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut. Nah, di mulut ini fungsinya yaitu tempat memasukkan makanan dan mengunyah makanan, yaitu dibantu oleh gigi dan lidah. Lalu makanan yang telah dikunyah ini nanti akan ditelan melalui kerongkongan, di mana kerongkongan ini yaitu saluran yang menghubungkan mulut dan lambung atau tempat proses menelan makanan. Setelah makanan ditelan, lalu makanan akan masuk ke dalam lambung, di mana lambung ini merupakan tempat pemecahan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan dibantu oleh enzim. Setelah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana, makanan ini akan masuk ke usus halus, di mana usus halus ini merupakan tempat untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah sari-sari makanan ini diserap, nanti makanan ini akan masuk ke usus besar, di mana di usus besar ini merupakan tempat penyerapan air sisa usus halus dan membuang zat-zat makanan. Nah, zat-zat sisa makanan ini nantinya akan dikeluarkan melalui anus dan keluar dalam bentuk tinja. Begitu anak-anak, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Bu Nadia. Silakan Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu Erni. Nah, anak-anak sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Bu Nadia mau mengajak anak-anak untuk refreshing sejenak. Diikutin ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Semangat sekali nih anak-anak. Nah, Bu Nadia akan mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk fokus. Apa anak-anak? Tepuk Fokus. fokus. Seperti yang pertemuan sebelumnya sudah diajari ya, masih ingat kan? Lupa, Bu. Oh, lupa. Ya udah kita coba dulu deh. Mari kita hitung. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Harus fokus. fokus. Yeay. Coba sekali lagi ya. Baik, Bu. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 1, 2, 3. tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. fokus. Yeay. Sudah semangat semua ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya kalau begitu. Nah, di sini sudah ada gambar yang muncul di slide. Nah, menurut anak-anak, ini kira-kira gambar apa ya? Dan maksudnya bagaimana ya? Menonton Ada TV, yang- Bu. Iya, betul. Nonton televisi. Nah, kira-kira apa sih yang mereka tonton gitu? Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, ternyata anak-anak di gambar yang itu tadi, anak dan juga ibu sedang melihat tayangan iklan di televisi. Nah, apa sih iklan itu? Iklan adalah suatu media yang digunakan untuk menginformasikan sesuatu baik kepada pembaca maupun penonton. Lalu, kalimat-kalimat yang umum dipergunakan oleh bahasa iklan adalah bahasa yang menarik. Selanjutnya, kemudian fungsi iklan itu apa anak-anak? Fungsi iklan itu adalah untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa iklan itu harus bagaimana? Tadi sudah disampaikan di depan bahwa bahasa iklan itu yang pertama harus menarik. Ya, menarik.
Yang kedua, mudah dipahami. Dan yang ketiga, bersifat persuasif atau mengajak. Kemudian selanjutnya, nah, apa saja nih jenis-jenis iklan berdasarkan isinya? Ada yang udah tahu anak-anak? Belum, Bu. Belum. Baik, Ibu jelaskan ya. Ada 4 jenis iklan di sini. Yang pertama, yaitu adalah iklan penawaran atau niaga. Yang kedua, yaitu iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Dan yang keempat, iklan permintaan. Kemudian penjelasannya adalah sebagai berikut. Iklan penawaran atau niaga adalah iklan yang berisi tawaran barang atau jasa kepada masyarakat. Contohnya seperti ini ya, ada iklan susu Klevo dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai iklan layanan masyarakat berisi apa? Ini biasanya iklannya berasal dari instansi, bisa sekolah, misalkan sekolah sedang membuka pendaftaran sekolah, dan contoh-contoh yang lain. Selanjutnya yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Tujuannya apa adanya iklan ini? Yaitu untuk menarik masyarakat tertentu, isinya berupa pemberitahuan. Misalnya apa? Misalnya acara musik, pertandingan olahraga, festival makanan, lomba, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu iklan permintaan. Iklan ini biasanya digunakan untuk mencari orang, misalnya iklan lowongan pekerjaan. Nah, itu tadi ya jenis-jenis iklan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Chandra. Masih dong, Bu. Sip, Bu. Ya, baik. Ini materi sudah selesai, tapi sebelum kita tutup, kita akan mereview kembali materi-materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, begitu ya. Apakah anak-anak itu memperhatikan, apakah anak-anak itu paham? Nah, mari kita ketahui dari review hari ini. Nah, anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai organ pencernaan, baik itu hewan maupun manusia. Lalu ada juga tentang iklan, jenis-jenisnya iklan, dan fungsi iklan. Nah, Ibu mau tanya nih kepada Mbak siapa ya? Kepada mau ke Mbak Sela. Mbak Sela, Ibu mau nanya dong. Iya, Bu. Ya, Mbak Sela. Organ-organ pencernaan makanan pada hewan tuh ada apa aja ya? Ada dari mulut, terus ke lambung. Kalau lambungnya hewan ruminansia itu ada 4, ada rumen, omasum, abomasum, sama retikulum, terus ke usus halus. Itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sela. Bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, terima kasih ya Mbak Sela. Berarti Mbak Sela memperhatikan dan juga memahami materi. Kemudian lanjut ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, Ibu. kalau obamasum atau perut masam itu bisa disebut juga dengan apa ya? Lambung bukan ya, Bu? Ya, betul. Beri apresiasi buat Mbak Nadia, teman-teman. Ya, baik. Lanjut. Saya mau bertanya terkait organ pencernaan manusia ke Mbak Dia. Coba Mbak Dia. Organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan usus halus, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Dia. Oke, nanti kalau nyebutin sesuai urutan ya Mbak
media, jadi usus halus dulu baru usus besar, tapi nggak apa-apa, sudah bagus. Kemudian mau tanya tentang iklan nih ke Mbak Erni. Mbak Erni, iklan itu apa sih? Coba disebutkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Ya, Bu. Iklan itu suatu media buat mempromosikan sesuatu, Bu. Betul tidak, Bu? Betul, Mbak Erni. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Ya, baik. Jadi iklan itu media promosi ya. Fungsinya ya untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang, makanan, jasa, ataupun yang lainnya. Bahasa iklan tadi yang sudah disebutkan itu harus menarik, mudah dipahami, dan juga persuasif atau mengajak. Seperti itu. Kemudian, lanjut lagi. Mbak Erni lagi boleh. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya tuh apa aja, Mbak Erni? Ada iklan niaga, iklan layanan masyarakat, iklan pemberitahuan, sama iklan permintaan, Bu. Ya, bagus sekali. Betul, Mbak Erni. Oke, jadi setelah Ibu review kembali, teman-teman sudah sedikit banyak memahami dan memperhatikan apa yang Ibu terangkan hari ini. Nah, bisa Ibu simpulkan terkait organ pencernaan makanan, baik hewan maupun manusia, dan juga iklan. Nah, untuk pencernaan makanan pada hewan tadi mulut, lalu di lambung itu ada rumen, obamasum, abomasum, dan juga retikulum begitu. Kemudian di organ pencernaan manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Setelah itu ada juga kita membahas tentang iklan. Iklan itu bisa disebut dengan media promosi begitu ya teman-teman, dan juga fungsinya tentu saja untuk mempromosikan suatu barang, jasa maupun makanan. Kemudian jenis-jenis makanan tadi juga sudah ada 4 disebutkan juga sama Mbak Erni dengan bagus, sudah bagus. Bahasanya juga tadi sudah disebutkan menarik, mudah dipahami, dan juga bersifat persuasif. Begitu ya anak-anak, apakah sudah bisa dipahami materi hari ini dan ada yang mau ditanyakan? Bisa, Tidak ada, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Karena tadi kita dibuka dengan berdoa, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya dampingi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Baik, terima kasih anak-anak atas atensinya, atas antusiasnya pada pembelajaran kali ini. Jika Ibu dalam penyampaian ada salah, Ibu minta maaf. Semoga materinya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra. Ya, sama-sama anak-anak.